Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Dan pada Manage Your Mind malam hari ini kami akan memberikan tema yang sangat menarik dan juga tentunya bermanfaat untuk Anda. Tema kita kali ini adalah memetik hikmah dari musibah. Kita tahu pemirsa bahwa di penghujung tahun 2021 ini, Indonesia sudah mengalami banyak sekali bencana alam yang melanda. Dan menurut data dari BNPB Nasional, pada 1 hingga 16 Januari 2021 ini sudah terjadi sekitar 136 bencana alam. Dimulai dari banjir 95 kejadian, tanah longsor 25 kejadian, puting beliung 12 kejadian, gempa bumi 2 kejadian, dan gelombang pasang 2 kejadian. Dan apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya bencana alam ini, dan apa yang perlu disikapi bagi manusia jika bencana alam ini dilihat secara teologi? Nah, untuk membahas mengenai hal ini, saya akan berbincang bersama dengan dua narasumber saat ini yang sudah hadir bersama saya. Langsung saja saya perkenalkan untuk Anda, pemirsa. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Dr. Andes Husnul Hakim Syadat MPD. Beliau merupakan Ketua Studi Resiko Bencana Alam Kabupaten Malang, dosen Unira, dan juga Ketua Ansor Kabupaten Malang. Selamat malam Pak Husnul. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Sehat selalu. Dan di sebelah Pak Husnul pemirsa, ada Bapak Dr. Andes Mahmud Ghazali MSI. Beliau merupakan dosen Unira. Halo Pak Mahmud. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dhamma TV, selamat malam. Selamat malam, sehat semua ya Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, tentunya di masa pandemi seperti saat ini, kita juga dihimbau untuk bisa terus menjaga kesehatan Pak. Ya, dan itu yang saya paling juga penting. Betul, saya juga imbau kepada pemirsa yang di rumah untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, langsung saja pemirsa kita lanjutkan. Tema kita malam hari ini adalah memetik hikmah dari musibah. Untuk yang pertama saya mau bertanya dulu kepada Bapak Husnul. Melihat kondisi Indonesia Pak di awal tahun 2021 ini dengan banyak sekali bencana yang melanda, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya bencana ini? Kalau kita melihat Indonesia ini memang menjadi supermarketnya bencana. Karena kondisi Indonesia ini terletak pada secara geografis itu kan, terutama Jawa sama Sumatera ini memiliki gunung Merapi yang aktif dan banyak sekali. Terus kemudian ada di 3 benua, terus yang menggabungkan mempertemukan lempengan-lempengan itu, sehingga ketika lempengan itu bereaksi atau bertemu menimbulkan bencana gempa bumi. Terus kemudian musimnya di Indonesia ini ada 2 musim, kemarau dan hujan, sehingga pada akhir tahun dan awal tahun pasti curah hujannya tinggi, sehingga ini banyak menimbulkan bencana karena kondisi Indonesia ini alamnya juga sangat luar biasa. Kemudian banyak bukit-bukitnya. Terus ketika itu tidak dijaga dengan baik, maka ketika musim penghujan di akhir tahun dan awal tahun seperti saat ini, maka terjadi banyak longsor dan banjir. Kita melihat bahwa di Indonesia ini hutannya semakin banyak berkurang. Betul. Beralih fungsi menjadi perumahan, bangunan-bangunan, terus kemudian menjadi hutan-hutan kita ini menjadi lahan yang kemudian dimanfaatkan, yang pemanfaatannya itu tidak berbasis pengurangan risiko bencana. Untuk lahan pertanian yang kemudian pohon tegakannya itu yang akar-akarnya untuk menahan erosi dan lain sebagainya itu dihilangkan. Di beberapa hutan kita di Indonesia ini beralih fungsi menjadi lahan sawit, terus lahan ya macam-macam, sehingga itu menjadikan Indonesia ini rawan bencana. Itu. Berarti memang secara faktor geografis, kondisi alam, Indonesia ini memang berpotensi sekali Pak ya dengan adanya bencana ya. Baik. Lalu tadi adalah penyebab secara geografis dari Indonesia. Lalu bagaimana dengan faktor manusianya sendiri Pak sebagai penyebab bencana? Seberapa besar pengaruhnya untuk bencana-bencana alam yang akan terjadi? Ya, di samping kondisi Indonesia yang memang secara geografis seperti itu,
ulah manusia ini potensinya menjadi sangat besar terjadinya bencana. Ya, saya sampaikan tadi itu beberapa dampak pembangunan yang dilakukan di Indonesia ini mulai zaman Orde Baru sampai hari ini, peningkatannya sangat luar biasa yang kemudian tidak ada perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana di Indonesia. Tapi hanya di akhir-akhir ini munculnya Undang-Undang tahun 2004, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 itu pengurangan risiko penanggulangan bencana itu yang kemudian secara lambat laun kita di Indonesia ini perencanaan pembangunannya berbasis pengurangan risiko bencana. Itu setelah adanya undang-undang itu kita berharap juga bahwa mulai dari pusat sampai tingkat daerah itu perencanaan pembangunan di Indonesia ini berbasis pengurangan risiko bencana. Karena kondisi Indonesia yang semakin alamnya semakin rusaknya semakin luar biasa, hutannya semakin berkurang, perbukitan dan lain sebagainya banyak, terus hutan-hutannya berkurang sehingga menimbulkan banyak bencana di Indonesia, terutama banjir dan longsor. Ya. Saya catat tadi ada pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana. Nah, sebenarnya apa yang harus diperhatikan di saat ingin membangun dengan pengurangan risiko bencana ini, apa sebenarnya basisnya atau dasarnya harus seperti apa, Pak? Di Indonesia ini setelah adanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu ada yang namanya rencana penanggulangan bencana nasional sampai rencana penanggulangan bencana daerah. Nah, itu terus kemudian di breakdown menjadi rencana aksi daerah dalam rangka penanggulangan bencana. Nah, di kita ini kan ada yang namanya RPJMN, RPJPN, itu rencana pembangunan jangka menengah nasional, terus kemudian jangka panjang. Di daerah juga demikian ada RPJMD, yang kemudian di RPJMD itu harus juga memasukkan menjadi salah satu prioritas untuk bagaimana rencana pembangunan 5 tahunan. Kalau yang panjang itu kan 20 sampai 25 tahun, yang 5 tahunan RPJMD ini juga di dalamnya menjadikan perencanaan pembangunan itu salah satu prioritasnya adalah berbasis pengurangan risiko bencana. Karena apa? Karena kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana ini, begitu. Yang saya sebutkan tadi karena memiliki banyak gunung yang aktif, dan begitu perbukitan, hutan-hutan yang kemudian semakin berkurang, beralih fungsi dan lain sebagainya, sehingga perencanaannya harus berbasis pengurangan risiko bencana. Itu mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, dan alhamdulillah di Indonesia ini mulai dari tingkat pusat sampai daerah ini sudah ada turunan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini di tingkat daerah. Di tingkat daerah ada yang namanya Perda Penanggulangan Bencana sampai kelembagaannya itu secara legislasinya, yang kemudian ini dijadikan satu instrumen untuk bagaimana daerah itu dalam proses perencanaan pembangunannya tidak asal membangun kan begitu, tapi juga harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, khususnya terkait dengan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana di daerah. Oke, berarti memang perlu diperhatikan sekali ya untuk pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana ini. Betul. Baik, saya mau ke Pak Ghazali. Pak Ghazali, tadi Pak Husnul sudah menjelaskan bahwa penyebab dari bencana alam ini dilihat secara geografis. Nah, namun sekarang kita mau kaji secara teologi, Pak Ghazali. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabkan terjadinya bencana alam ini kalau dilihat secara pandangan secara teologi? Ya, baiklah para pemirsa sama TV, bahwa bicara masalah teologi ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Apa sih teologi? Itu adalah wacana yang berdasarkan nalar agama, yaitu hubungannya dengan spiritualitas dan Tuhan, itu teologi. Atau hal-hal yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, teologi. Kalau di agama Islam itu ada yang namanya ilmu kalam.
ilmu suludin, dan termasuk ilmu tauhid. Yang di dalamnya membicarakan ilmu itu adalah masalah wujud Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Ya alhamdulillah bahwa negara kita ini, bersyukurlah, adalah bangsa Indonesia ini adalah percaya kepada Tuhan, punya ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini bisa kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang 45, bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, seperti yang sudah diterapkan di undang-undang, begitu ya, sudah ditulis di undang-undang, Pak Ghazali. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Ghazali. Kita harus break dulu sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind akan kembali.